Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Dengan anggota, saya sendiri Siska Delia, Saya Salsa Mutiara Ningsi. Saya Selanok Setia Prabeni. saya Sulia. Selamat menyaksikan. Adapun bahan-bahan yang kami butuhkan di dalam praktikum campuran heterogen dan homogen ini yaitu sirup, pasir, kopi, air, minyak, gula, dan garam. Dan kami membutuhkan sendok untuk mencampurkan air dan bahan-bahan yang telah ada di sini. Tambahkan air ke dalam campuran kopi. Aduk larutan tersebut hingga tercampur merata. Dapat kita amati secara bersama-sama, yaitu campuran kopi dan air itu terdapat endapan pada sisi bawahnya dan terdapat perubahan warna. Mungkin pada kamera tidak terlalu terlihat, maka kita dapat menyimpulkan bahwa campuran kopi dan air merupakan campuran heterogen. Selanjutnya, campurkan 25 ml air ke dalam larutan gula. Aduk hingga merata. Pada campuran gula dan air terlarut sempurna, tidak terjadi perubahan warna dan tidak adanya endapan, sehingga dapat disimpulkan bahwa campuran gula dan air merupakan campuran homogen. Selanjutnya, campuran antara air dan minyak. Campurkan air dan minyak secara merata. Aduk menggunakan sendok. Pada campuran minyak goreng dengan air terjadinya perbedaan warna dan tidak dapat tercampur secara sempurna. Maka dapat disimpulkan bahwa campuran minyak dan air merupakan campuran heterogen. Sampel yang kita amati selanjutnya yaitu sirup. Campurkan sirup dengan air. Setelah itu aduk dengan menggunakan sendok. Pada campuran sirup dan air dapat kita amati bahwa warna pada campuran ini terlihat sempurna dan warnanya merata, tercampur sempurna, sehingga tidak dapat dipisahkan. Maka dapat kita simpulkan bahwa campuran sirup dan air merupakan campuran homogen. Selanjutnya yaitu pasir. Kita campurkan pasir dengan air. Setelah itu aduk beberapa saat. Setelah tercampur, maka dapat kita amati secara bersama-sama bahwa campuran pasir dan air itu terjadinya endapan pada sisi bawah dan adanya perubahan warna. Maka dapat kita simpulkan bahwa campuran pasir dan air merupakan campuran heterogen. Selanjutnya yaitu garam. Campurkan air pada garam. Lalu aduk sampai tercampur merata. Pada campuran garam dan air, warna yang tercampur yaitu merata dan tidak adanya pemisah antara campuran garam dan air. Maka dapat kita simpulkan bahwa campuran garam dan air merupakan campuran homogen. Dari semua sampel yang telah kita amati, ada 3 campuran yang termasuk kepada campuran homogen. Yang pertama, campuran air dan sirup. Yang kedua, campuran garam dan air. Yang ketiga, campuran gula dan air. Dan adapun yang termasuk kepada campuran heterogen adalah campuran antara minyak dan air, kopi dan air, dan selanjutnya pasir dan air.
Demikianlah praktikum dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan praktikum tentang perubahan fisika dan kimia dengan anggota saya sendiri Siska Dalia, Saya Salsa Mutiara Ningsi. Saya Selanok Setia Prabeni. saya Sulia. Selamat menyaksikan. Dalam percobaan perubahan fisika dan kimia, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan adalah es batu, piring, sendok, kentang, korek api, lilin, pisau, dan kertas. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan percobaan pada sampel pertama, yaitu kentang. Pertama, kita kupas kentang terlebih dahulu. Setelah kentang kita kupas, kita biarkan kentang pada udara terbuka selama 15 menit. Dan nanti setelah 15 menit, amati kembali apa yang terjadi pada kentang tersebut. Setelah kita diamkan selama 15 menit di udara terbuka, warna kentang berubah menjadi kecoklatan yang awalnya bersih. Hal ini disebabkan karena adanya oksigen yang masuk kepada kentang. Dan perubahan yang terjadi pada kentang ini termasuk kepada perubahan fisika, karena hanya berubah dalam bentuk warnanya saja, tidak di dalam bentuk penyusun kimianya. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada sampel yang kedua, yaitu kertas. Pertama, kita letakkan kertas di atas piring. Setelah itu, bakar kertas menggunakan korek api. Dapat kita amati bahwa pembakaran kertas menghasilkan zat baru yang tidak dapat kembali seperti zat aslinya, yaitu menghasilkan abu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembakaran kertas termasuk kepada perubahan kimia, karena perubahan zat tidak dapat kembali ke bentuk semula. Percobaan selanjutnya yaitu pada lilin. Pertama, kita bakar dulu sumbu lilin. Setelah itu, letakkan lilin di atas piring. Setelah lilin kita letakkan di atas piring, tunggu beberapa saat sampai terjadi perubahan pada lilin. Dapat kita amati bahwa pada lilin terjadi perubahan wujud, yaitu dari padat menjadi cair. Dapat kita simpulkan bahwa lilin merupakan perubahan fisika, dan pada sumbu lilin terjadinya perubahan wujud dari sumbu menjadi abu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan pada sumbu lilin terjadi adalah perubahan kimia, karena sumbu lilin tidak dapat kembali menjadi seperti semula. Sampel selanjutnya yaitu es batu. Letakkan es batu pada sendok. Setelah itu, panaskan sendok tersebut di atas api. Amati perubahan yang terjadi pada es batu. Dapat kita amati bahwa es batu yang kita letakkan di atas api meleleh sehingga terjadinya perubahan wujud. Dapat kita simpulkan bahwa pelelehan es batu ini termasuk kepada perubahan fisika, karena es batu berubah dari wujud padat menjadi wujud cair.
Demikianlah praktikum dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara penjernihan air dengan menggunakan alat filtrasi sederhana. Dengan anggota saya sendiri, Siska Delia, Saya Salsa Mutiara Nisi. saya Celia. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk praktikum penjernihan air dengan menggunakan alat filtrasi sederhana. Pertama yaitu botol air mineral ukuran besar. Yang kedua ada gunting, pisau, paku, dan untuk bahan-bahannya kami membutuhkan air, arang, kerikil, serabut kelapa, spons, kapas, dan air keruh sebagai sampel. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggunting botol aqua menjadi 2 bagian. Dengan bagian yang paling besar adalah bagian yang tertutup, dan bagian yang satunya lagi berukuran 3/4, dan satunya lagi adalah 1/4. Setelah botol dipotong menjadi 2, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melubangi tutup botol. Setelah tutup botol dilubangi, maka langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu menggabungkan 2 botol atau memasukkan botol yang berukuran besar ke dalam botol yang berukuran kecil dengan posisi terbalik. Seperti ini. Setelah botol disusun seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita masukkan bahan-bahan penyaring ke dalam botol. Yang pertama kita masukkan adalah kapas. Setelah itu kita masukkan kerikil, sabut kelapa, pasir, dan sabut kelapa lagi yang terakhir secara berurutan. Dan yang terakhir kita masukkan adalah sabut kelapa. Setelah alat penyaringan kita sudah siap, maka langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan sampel yang akan kita saring. Kali ini kami menggunakan air keruh, dan langkah selanjutnya masukkan sampel ke dalam alat filtrasi. Ini merupakan hasil dari alat filtrasi sederhana, di mana sampel sebelum disaring menggunakan alat filtrasi ini, sampel seperti air sangat keruh, dan setelah disaring menggunakan alat filtrasi ini, sampel yang kita gunakan menjadi lebih jernih, atau air yang kita saring itu menjadi lebih jernih, seperti yang dapat kita lihat bersama. Demikianlah praktikum dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum